Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam majlis ini. Kita sedikit belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Semoga dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk di surah Ali Imran ayat 163. Ali Imran ayat 163, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sudah kami cantumkan ayatnya di situ, kata Allah, hum darajatun 'indallah wallahu basirun bima ya'malun. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi kata Allah, kedudukan atau derajat manusia itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, tidak sama. Dan Allah mengetahui apa yang kita kerjakan, manusia lakukan, Allah melihat, Allah mengetahui, Allah kemudian membalas amal perbuatan kita itu. Bapak Ibu rahimakumullah, surah Ali Imran ayat 163 ini sebetulnya lanjutan dari penjelasan yang kemarin, surah Ali Imran 162. Kemarin 162 Ali Imran, Allah menjelaskan tentang perbedaan atau ketidaksamaan antara orang mukmin dan orang kafir. Adapun di ayat ini, surah Ali Imran 163, Allah merinci lagi. Bahkan tidak hanya orang mukmin dan orang kafir yang berbeda, bahkan derajat orang mukmin sendiri itu juga berbeda. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Jadi derajat orang mukmin sendiri, kedudukannya, keutamaannya juga berbeda. Termasuk juga orang-orang kafir, orang-orang pelaku maksiat, kedudukannya, nerakanya juga berbeda. Jadi lebih rinci gitu ya. Kalau sebelumnya Allah menjelaskan bahwa orang mukmin dan orang kafir itu berbeda, dalam ayat ini Allah lebih merinci lagi. Bahkan tidak hanya orang mukmin dan orang kafir yang berbeda, dalam luang lingkup orang mukmin sendiri, kedudukan mereka juga tidak sama. Ada yang masuk surga Firdaus, ada yang masuk surga ini, itu dan seterusnya, berbeda. Termasuk pelaku maksiat, orang kafir pun juga berbeda. Jelas kalau orang kafir ya neraka apa? Jahanam. Termasuk pelaku-pelaku maksiat yang lain, balasannya, nerakanya juga berbeda, ada tingkatan-tingkatannya. Jadi itu intinya Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian kita lihat di catatan itu, di selebaran itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala memang
menempatkan seseorang itu, kedudukan seseorang, derajat seseorang jelas tergantung dengan amal perbuatan yang dia lakukan. Hum darajatun 'indallah. Kalau kita lihat di situ di catatan kaki yang pertama surah Al-An'am ayat 132 dan Al-Ahqaf ayat ke-19, Allah berfirman wa likullin darajatun mimma 'amilu, dan setiap orang akan memperoleh derajat kedudukan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi amal perbuatan kita sangat-sangat menentukan di posisi mana, derajat seperti apa kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya itu Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, orang-orang mukmin, orang-orang yang beramal soleh, orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, mereka kelak di akhirat jelas dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya begitu banyak dan kita hafal. Salah satunya yang kami cantumkan di situ surah Al-Baqarah ayat 25, ketika Allah berfirman wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri, dan seterusnya itu. Kata Allah, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin dan orang-orang yang beramal soleh bahwa bagi mereka anna lahum jannat, bahwa bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan masih banyak ayat yang lain, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa ahli kebaikan, orang mukmin yang beramal soleh, Allah sediakan tempat namanya surga. Banyak di situ. Surah Al-Kahf, surah Luqman dan seterusnya. Al-Bayyinah yang sering kita hafal juga. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha, dan seterusnya. Sesungguhnya orang-orang mukmin dan beramal soleh, mereka adalah khairul bariyah, manusia terbaik. Kemudian jazaohum, kata Allah, mereka mendapat balasan dari Allah berupa apa? Jannatu adnin, berupa surga Aden. Jannatu adn, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Seperti mana gitu lah. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, selepas kita mengetahui bahwa orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh ditempatkan oleh Allah di surga, ternyata karena kadar keimanan seseorang itu berbeda, kadar kesolehan seseorang itu berbeda, kadar ketakwaan seseorang itu berbeda, maka balasan Allah juga berbeda, surganya juga berpotensi berbeda. Tapi sama-sama masuk surga gitu. Cuma surganya berbeda. Ada yang masuk surga mungkin tipe 45 kalau rumah gitu. Atau mungkin tipe 72 dan seterusnya. Ada yang dapat surga tipe 36 mungkin dan seterusnya. Artinya sama-sama masuk surga tapi berbeda. Adapun grade yang pertama, surga yang kita kenal adalah surga Firdaus. Itulah surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita insyaallah juga diminta oleh Rasulullah ketika berdoa, jangan tanggung-tanggung, kata Nabi. Kalau berdoa itu sekalian minta surga Firdaus, langsung aja. Walaupun mungkin kita merasa amal kita belum sepadan,
Tapi tetap Nabi menganjurkan atau memerintahkan kepada kita untuk ketika berdoa itu langsung saja minta surga tertinggi, surga Firdaus. Apalagi kita termasuk orang-orang yang beriman, beramal soleh. Bahkan Allah sebutkan di Quran Bapak Ibu surah Al-Kahfi ayat 107. Kami cantumkan di situ di catatan kaki nomor 2. Kata Allah, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Al-ayat. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh kanat lahum jannatul firdausi nuzula, bagi mereka surga Firdaus. Jadi beriman, beramal soleh. Tapi ya Bapak Ibu, kalau kita ingin lebih jelas lagi, amal soleh seperti apa yang insya Allah mengantarkan kita masuk surga Firdaus? Jawabannya di surah Al-Mu'minun ayat keberapa? 1 sampai apa? 11. Sering kita dengar ini. Kata Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, dan seterusnya. Jadi beberapa amal soleh yang akan mengantarkan kita menuju surga Firdaus, kata Allah. Pertama di situ Allah sebutkan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salatnya khusyuk gitu ya, enggak garuk-garuk mungkin, ada nyamuk ditampol dan seterusnya, khusyuk. Kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, juga meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia, yang enggak ada manfaatnya. Jadi yang tidak ada manfaatnya ditinggalkan. Itu ciri penghuni surga Firdaus itu. Kemudian walladzina hum lizzakati fa'ilun, kemudian zakat ditunaikan. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun, kemudian menjaga kehormatannya, jauh dari perbuatan zina atau hal yang mengarah kepada perzinahan. Kemudian termasuk yang menegakkan salat, walladzina hum bis-sholati qaimun, itu atau gimana ayatnya itu nanti dilihat sendiri. Dan orang-orang yang menegakkan salat, Allah lanjutkan di ayat 10 dan 11-nya, ulaika humul warithun, mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi apa? Surga Firdaus. Gitu. Itu beberapa amal-amal soleh yang disebutkan oleh Allah yang insyaallah akan mengantarkan pelakunya menuju surga Firdaus yang kita idam-idamkan. Tapi setidaknya kalau kita jatuh dari surga Firdaus, setidaknya surga di bawahnya gitu ya. Surga level 6 mungkin gitu. Makanya orang sering bilang kan, kalau punya cita-cita setinggi langit katanya, kalau jatuh ke pohon kelapa katanya. Tidak jatuh ke tanah gitu. Sama Nabi juga begitu, kalau berdoa surga tertinggi sekalian. Kalau enggak dapat, setidaknya ya satu tingkat di bawahnya gitu. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata orang-orang mukmin pun level surganya berbeda-beda tergantung level keimanan, kesolehan dan ketakwaannya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan
orang mukmin yang membaca Al-Qur'an tidak sama dengan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujah." Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti buah utrujah. Apa buah utrujah itu? Ta'muha thayyibun wa riyuha thayyib. Baunya enak, rasanya juga enak. Buah apa kira-kira di utrujah ini? Jeruk mungkin ya. Gitu. Jadi baunya enak, rasanya juga enak. Itu orang mukmin yang baca Al-Qur'an. Nabi melanjutkan, "Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah." Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti buah kurma. Gimana kurma itu kata Nabi? La rihalaha, kurma itu tidak ada baunya. Wa ta'muha thayyibun, tetapi rasanya manis, rasanya enak. Sama-sama enak sebetulnya, tetapi berbeda. Itu berbeda itu. Insya Allah orang mukmin yang mungkin baca Al-Qur'annya sedikit baik juga. Tapi ketika ada orang mukmin yang rajin baca Quran tentunya lebih baik lagi. Sama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, orang mukmin yang sholat tahajud berbeda dengan yang tidak sholat tahajud, walaupun semuanya baik. Karena bagaimanapun sholat tahajud sunnah, bukan tidak wajib. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Ibnu Umar gitu ya, innahu rajulun salih law annahu yaqumul lail. Kata Nabi, sesungguhnya Ibnu Umar itu adalah orang yang soleh, tetapi seandainya dia bangun malam untuk salat tahajud, niscaya tingkat kesolehannya, derajatnya akan jauh lebih tinggi ya Bayu. Nah itu. Jadi mohon maaf bagi orang-orang mukmin kita tentunya yang mungkin belum bisa salat tahajud, itu sudah baik ya Bayu. Baik. Yang penting 5 waktunya dikerjakan, puasa Ramadannya dikerjakan, yang wajib-wajib dikerjakan. Tahajud sunnah. Tetapi seandainya dia punya kesempatan ingin lebih baik derajatnya di hadapan Allah, alangkah lebih baiknya juga bangun malam melaksanakan sholat tahajud, katakanlah 2 rakaat dan seterusnya. Apalagi Nabi kita Muhammad, apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, di situ disebutkan di catatan kaki nomor 4 surah Az-Zumar ayat ke-9, kata Allah, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima al-ayah. Apakah sama orang yang bangun malam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka sama dengan orang-orang yang tidak bangun malam, tidak sujud, tidak salat? Tentunya berbeda, walaupun status mereka sama-sama beriman, tapi tetap berbeda, Bapak Ibu. Termasuk dalam ayat yang lain Allah sebutkan di surah An-Nisa 95-96 di catatan kaki nomor 4, Allah juga membedakan antara orang mukmin yang berjihad dengan harta dan jiwanya itu berbeda dengan orang mukmin yang cuma berdiam diri. Kata Allah, la yastawil qa'idun ghairu ulil darar wal mujahidu fi sabilillah. Tidaklah sama orang mukmin yang duduk-duduk dengan orang mukmin yang berjihad, berjuang dengan jiwa, raga dan hartanya berbeda kata Allah. Tetapi tetap Allah sampaikan wa kullu wa'adallahu husna, mereka sama-sama baik kata Allah, sama-sama baik. Tetapi yang berjihad
satu derajat lebih tinggi dari yang tidak berjihad. Itu luar biasa itu. Itu adil namanya itu. Termasuk Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita lihat nanti di surah Al-Hadid ayat ke-10, orang yang berinfak di masa krisis itu berbeda derajatnya, kedudukannya dengan orang yang berinfak di masa apa? Masa senang, masa banyak uang gitu ya. Jadi orang yang kaya dengan orang yang miskin berinfak sama-sama baik, sama-sama amal soleh. Tetapi kata Allah boleh jadi itu berbeda. Makanya Allah sebutkan la yastawi, Al-Hadid ayat ke-10, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal wa kullu wa'adallahu al-husna. Kata Allah, tidak sama orang mukmin yang berinfak sebelum penaklukan kota Mekah dan orang mukmin yang berinfak setelah penaklukan kota Mekah. Apa maknanya? Kondisi kaum muslimin sebelum penaklukan kota Mekah itu kondisi apa? Krisis, sempit, atau mungkin pailit. Itu berbeda dengan kondisi kaum muslimin setelah membebaskan, menaklukkan kota Mekah. Saat itu umat Islam berjaya, tetapi tetap mereka sama-sama melakukan amal soleh, Bapak Ibu. Makanya ada seorang ustadz yang menyampaikan gitu ya, selagi kita miskin bersegeralah berinfak katanya. Selagi masih miskin bersegeralah berinfak. Kalau ketika sudah kaya nanti biasanya malas gitu. Kenapa? Karena udah banyak uangnya, infaknya, zakatnya juga semakin banyak yang harus dikeluarkan. Tapi alhamdulillah tetap baik yang miskin ataupun kaya ketika bersedekah, berinfak itu juga ada nilainya di hadapan Allah dan termasuk juga amal soleh. Walaupun tetap Bapak Ibu mungkin derajatnya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah, orang-orang mukmin pun juga berbeda level derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Tentunya yang melakukan keburukan, grade yang paling bawah nerakanya gitu ya, yaitu 3: kafir, musyrik, munafik. Udah itu sepaket itu udah. Itu neraka yang paling bawah, neraka Jahannam. Nanti dilihat di Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-6 di catatan kaki nomor 6, kita hafal ayatnya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi, kemudian wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fi, ya, dan seterusnya. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, mereka mendapatkan neraka Jahannam, neraka paling dasar. Kata orang Madura, keren neraka katanya, neraka yang paling dasar. Termasuk orang munafik. Allah sebutkan di Quran surah Al-Fat ayat ke-6 dan surah An-Nisa ayat 145. Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfal. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka level paling bawah, aspal kata Quran. Ternyata aspal itu bahasa Arab ya, Bapak Ibu. Bahasa Arabnya itu asfal, berarti paling bawah. Makanya asfal itu kan di bawah gitu ya.
Dari bahasa Arab berarti asfal. Jadi orang-orang munafik berada di level neraka paling aspal, paling bawah. Gitu. Ada juga pelaku-pelaku maksiat yang masuk tidak di neraka jahanam, di neraka yang lain. Misalkan apa namanya, orang yang lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Ini masuk neraka, tapi neraka yang lain. Ayat yang sering kita dengar apa? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa huwa gimana ayatnya? Gimana? Malah lupa ini. Fa ummuhu hawiyah, itu. Mereka akan mendapatkan apa? Neraka juga, tapi nerakanya apa? Hawiyah. Lanjutannya apa? Narun hamiyah, yaitu neraka yang menyala-nyala. Jadi dia mukmin, tetapi amal solehnya lebih ringan daripada amal kebaikannya. Dia masuk neraka dulu, tapi bukan neraka jahanam, namanya hawiyah. Ada juga apa namanya, neraka sakor. Allah sebutkan di Quran surah apa anak-anak? Surah Al-Muddathir. Kata Allah, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Jadi orang-orang yang masuk neraka nanti ditanya oleh malaikat, apa yang menyebabkanmu masuk neraka sakor, katanya. Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin, kami tidak sholat, katanya. Dia mukmin, dia bersyahadat, tapi sholatnya bolong atau banyak bolongnya. Sholatnya setahun 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu masuk neraka apa? Sakor. Termasuk Allah melanjutkan, walam nakunut'imul miskin. Orang yang masuk neraka sakor juga orang yang tidak memperhatikan fakir miskin. Dia mukmin, dia beriman, tetapi orang fakir miskin dia telantarkan, padahal dia mampu untuk memberikan santunan. Ternyata orang yang seperti ini diancam oleh Allah akan masuk neraka juga, na'udzubillah. Nama nerakanya adalah sakor. Sedikit lagi, ada juga apa namanya, di surah Al-Humazah itu Al-Hutamah, kata Allah. Siapa itu? Yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Ada nama neraka lagi, neraka hutamah. Dipersiapkan bagi siapa? Wailul likulli humazatil lumazah, bagi orang yang senang mengumpat, menggunjing. Dia mukmin, dia bersyahadat, tapi kerjaannya lisannya memfitnah orang, menggunjing orang, menggibah orang. Ternyata na'udzubillah dia masuk neraka juga, yang khusus yaitu Al-Hutamah itu. Dan tentunya neraka-neraka yang lain. Tapi tetap Bapak Ibu rahimakumullah, kita berharap nanti di akhirat kita langsung masuk surga tanpa hisab, langsung gitu, langsung masuk surga. Kalau nunggu hisab kelamaan masuk surganya gitu ya. Bayangkan Bapak Ibu, satu hari di akhirat seperti berapa tahun di dunia? 1000 tahun. Jadi kalau kita nunggu selama sehari di akhirat,
itu seolah-olah kita menunggu selama 1000 tahun. Sudah kebayang itu? Bayangkan kita hidup 70 tahun udah bosan kira-kira Bapak Ibu. Ini nunggu masa 1000 tahun udah gak kebayang itu. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimahullah, selebihnya bisa dibaca-baca sendiri. Artinya pada intinya Bapak Ibu rahimahullah, baik orang mukmin dan orang kafir itu juga memiliki kedudukan surga yang berbeda. Termasuk orang kafir pun juga memiliki, orang pelaku maksiat juga memiliki level neraka yang berbeda tergantung amal keburukan yang dia lakukan. Mungkin itu Bapak Ibu rahimakumullah bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.